Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Alifia Maharani dengan NPM 2459201118 kelas 4B. Nah, pada praktikum kali ini saya akan mengimplementasikan Django dimulai dari pembuatan file hingga menjalankan aplikasinya. Nah, untuk langkah awalnya yaitu membuat folder. Nah, di sini saya akan membuat folder dalam folder download. Yang pertama, kita bisa buka folder downloadnya terlebih dahulu dengan cara klik CD lalu buka folder download. Nah, kita sudah masuk ke folder download. Nah, di sini saya akan membuat folder baru yang namanya PBO dengan npm. Nah, untuk membuat folder itu diawali dengan makdir. Selanjutnya kita akan membuka folder PBO yang sudah dibuat tadi. Nah, sudah masuk, kita akan buat lagi folder yang namanya WebDjango. Dengan ketik makdir, lalu nama folder yang akan kita buat. Jika sudah seperti ini, sudah muncul, lalu kita buka lagi foldernya, kita buka folder WebDjango-nya. Nah, jika sudah masuk ke folder seperti ini, selanjutnya kita akan panggil virtual environment. Nah, untuk memulai project Django, untuk membuat web di Python, kita perlu membuat virtual environment-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat folder yang sudah kita buat tadi. Di dalam web Django yang pastinya masih kosong karena kita belum membuat virtual environment-nya. Nah, di sini kita akan membuat virtual environment-nya. Nah, dengan cara seperti ini. Nah, ini adalah isi dari folder virtual environment-nya. Selanjutnya kita akan panggil virtual environment-nya dengan cara ketik vim script _activate. Nah, jika sudah terpanggil, maka dia akan muncul seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mendownload Django. Kita buka websitenya. Kita masuk, lalu mulai aja klik overview, get start with Django, lalu klik Django installation, dan install an official release. Lalu copy bagian pip installation Django-nya. Nah, kalau misalkan sudah di copy, kita bisa langsung masuk kembali ke sini, lalu kita paste dan dia akan mulai mendownload Django versi 6. Ini prosesnya mungkin agak lama. Ini dipercepat saja. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan coba clear terlebih dahulu. Nah, ini adalah data script yang sudah kita panggil tadi. Nah, di virtual environment-nya ada script dan include. Selanjutnya, untuk membuat project Django, caranya kita tinggal membuat nama foldernya. Misalnya Django admin. Admin ini udah bawaan dari Django-nya. Start project yang nama projectnya adalah block project. Nah, bisa kita lihat di dalam folder web Django, di situ udah ada folder block project sudah kita buat tadi. Selanjutnya kita buat aplikasinya. Kita pindah dulu ke block project tadi. Lalu buat aplikasinya, yaitu Python manage py startup block. Nah, ini ada kesalahan ketik ya guys, kita ulang lagi. Masih salah. Oh, bloknya G-nya 2 di belakangnya. Kita ganti lagi. Nah, ini aplikasinya sudah bisa ya, sudah ada. Bloknya ini sudah ada. Lalu selanjutnya kita bisa langsung running. Nah, salah ketik lagi. Kita ketik ulang. Nah, ini sudah running, lalu kita bisa pencet halaman ini, maka Django-nya sudah terbuka atau sudah sukses running di localhost dengan port 8000. Tapi di sini belum ada datanya, maka kita harus melakukan migrasi terlebih dahulu supaya aplikasi kita punya database. Nah, ini gagal karena ada kesalahan ketik, kita ulang migrate lagi. Nah, sekarang aplikasi kita sudah mempunyai database yang isinya tabel-tabel yang harus tersedia di awal. Nah, sekarang kita buat super usernya.
supaya kita bisa masuk ke halaman adminnya. Masukkan nama, lalu email, dan juga passwordnya. Oh iya, ini tadi harusnya milih antara ya atau no. Tapi malah ngetik seperti itu, udah kita skip aja. Nah, udah terbuat tadi akunnya. Nah, sekarang kita bisa lakukan running. Nah, ini tandanya sudah running ya. Nah, ini kita bisa reload saja. Oh ya, di sini tambahkan admin. Nah, kita bisa langsung login admin dengan tadi nama dan password yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini adalah tampilan halaman admin. Karena sebelumnya kita sudah melakukan migrasi, jadi ketika migrasi itu dia akan membuat tabel, nah dimana tabel pertama adalah tabel user. Di tabel user ini tuh digunakan untuk autentifikasi. Nah, di sini sudah tertera user Zahra Alivia yang sudah kita daftarkan tadi. Selanjutnya, kita bisa membuat user baru dengan password baru. Konfirmasi password, kita save, dan dia akan membuat user baru. Kita lihat username, di sini udah ada tambahan user baru bernama Jara. Jika ingin menghapus, kita bisa klik di atas itu, lalu di run aja. Kemudian bisa diupdate kalau misalkan mau ngupdate, dan sebagainya. Nah, jika kalian ingin membuka kembali halaman admin, maka kalian bisa ketik saja localhost dengan port 8000 /admin. Nah, kita akan masuk kembali ke halaman admin. Nah, selanjutnya karena halamannya mungkin kayak kurang menarik dan kurang enak dilihat, maka di sini kita bisa cari Django Jasmine. Jadi Django Jasmine ini supaya membuat halaman admin tadi lebih enak dilihat. Nah, di sini kita lihat installation saja, lalu copy di bagian php install Django Jasmine. Lalu kembali ke port dan kita clear saja. Lalu kita paste yang sudah kita copy tadi, enter, jalankan, lalu di sini dia akan mendownload Django Jasmine-nya. Lalu kita running kembali dengan cara ketik Python manage run server. Oke, ini berhasil running. Lalu sekarang kita akan reload kembali halaman adminnya. Nah, belum ada tampilan yang berubah, dikarenakan kita harus menambahkan Jasmine ke dalam install app-nya supaya bisa di-load oleh Django. Kita buka folder block project. Lalu kita buka folder block project-nya, lalu masuk ke setting, tambahkan Jasmine di atasnya. Nah, jika sudah tambahkan, kita kembali ke halaman admin, lalu bisa langsung kita reload saja untuk mengubah halaman adminnya. Nah, contohnya jadi seperti ini. Ini adalah tampilan baru halaman admin karena menggunakan Jasmine tadi. Selanjutnya kita akan mencoba membuat database dan tabel baru. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kita buka block project. Lalu kita masuk ke models. Nah, di models ini kita akan menambahkan database. Di sini saya akan membuat database artikel. Jadi di sini kelas artikel. Selanjutnya masuk ke halaman admin. Di sini kita ganti from models import artikel. Nah, ini fungsinya untuk memanggil tabel artikel. Jika sudah seperti ini, kita bisa langsung run. Nah, kita keluar dulu dari block project. Nah, sudah di web Django, kita masuk ke VNV-nya. Nah, sudah masuk. Lalu panggil lagi block project. Jika sudah masuk, kita migrasi untuk membuat tabelnya dengan cara Python manage py migration. Terus tuh kita migrate. Lalu setelah itu kita running. Nah, di sini sudah running, kita buka langsung seperti ini. Jika di reload, dia akan muncul seperti ini. Nah, kalau mau buat postingan, kita tinggal tambah artikel, lalu kita
ketik judulnya apa dan isinya apa, terus bisa kita langsung save juga di sini dan dia akan muncul seperti ini untuk artikelnya. Dan jika lo mau hapus juga bisa di seperti ini, langsung di go aja. Terus di sini juga ada tanggal publikasinya. Nah, karena di sini masih tabel articles, di mana articles untuk banyak artikel, jadi kita di sini akan mencoba menambahkan dan mengganti nama itu. Nah, kita di sini akan ganti namanya menjadi artikel dengan kelas seperti ini. Nah, lalu kita akan membuat DB baru, yaitu DB kategori seperti ini. Lalu kita kembali ke admin. Di sini juga kita tambahkan kategori. Jika sudah ditambahkan, jangan lupa di bagian from models ditambahkan kategori juga. Ini kategorinya kita pindahin ke belakang aja, di belakang artikel. Nah, jika sudah seperti ini, bisa saja kita langsung running like kembali. Klik CD, kembali ke Django. Terus kita masuk ke virtual environment-nya. Kita masuk ke look project lagi. Nah, ini salah karena sebenarnya ini kita udah masuk di virtual environment ya. Jadi harusnya tinggal di ini aja apa sih? Di migrate. Nah, di migrate abis itu langsung di running. Nah, ini udah berhasil running. Kita reload lagi. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Sudah ada tabel kategorinya. Di dalam juga, nah ini belum ada ini. Karena sebelumnya kita sepertinya lupa memasukkan tabel kategori di dalam artikelnya ya. Nah, di sini kita tambahkan lagi. Kita tambahkan tabel kategori di dalam DB artikel. Supaya nanti dia bisa muncul di bawah isinya. Nah, setelah itu kita coba running kembali, kita clear, terus kita running, reload. Nah, ini bermasalah karena harusnya sebelumnya kalau misalkan kita menambahkan data, itu harus di-migrate lagi. Jadi langsung aja seperti ini, di-migrate kembali. Jadi kalau misalkan mau nambah-nambahin data baru ya harus di-migrate lagi. Habis itu di-run. Nah, udah keren nih, kita reload. Nah, itu udah ada langsung tabel kategori. Kita bisa nambahin kategori, misalkan kategorinya ringkasan atau ya terserah kalian. Atau ya seperti ini kita isi. Itu ada jadi pilihan untuk kategorinya. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan kategori, dan untuk menghapusnya juga bisa. Terus untuk mencarinya juga bisa. Menambahkan kategori di sini juga tinggal di save juga, dan dia akan masuk kembali di sini. Nah, jadi ini adalah hasil dari kita download Django dan mulai menjalankan lalu membuat database-nya. Nah, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.